Pemirsa, jangan panik hadapi virus corona baru COVID-19. Di tengah puluhan ribu kasus, tercatat ada lebih dari 50% pasien yang dinyatakan sembuh. Pertama, kita akan cek dulu berapa data terkini jumlah kasus COVID-19. Sampai Rabu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus COVID-19 di dunia mencapai 93.160 kasus. Dari 93 ribuan kasus tersebut, ada 3.198 orang yang meninggal dunia. Sementara pasien yang sembuh sebanyak 50.690 orang. Artinya apa? Tingkat kematian akibat COVID-19 itu rata-rata hanya 2-3% di setiap negara. Kalau kita bandingkan dengan tingkat kematian akibat SARS yang mencapai 10%, ini artinya tingkat kematian akibat COVID-19 5 kali lebih kecil dari SARS. Hal lain yang melegakan adalah tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 itu mencapai lebih dari 50%. Itu artinya harapan untuk sembuh dari COVID-19 sangat tinggi. Kita lihat lagi yang lain yang perlu diwaspadai adalah penyebaran COVID-19 yang lebih masif dibandingkan dengan virus corona lainnya. Sampai hari ini COVID-19 sudah terdeteksi sedikit ya di 76 negara. 5 negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi adalah Tiongkok dengan 80.000 lebih kasus, kemudian Korea Selatan 5.300 lebih kasus, Italia 2.500 kasus, kemudian Iran 2.300-an kasus dan Jepang 293 kasus. Meski Tiongkok ini masih menempati urutan teratas kasus COVID-19 terbanyak, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan bahwa temuan kasus COVID-19 di Tiongkok terus menurun. Dari 580 kasus sehari sebelumnya menjadi kurang dari 200 kasus infeksi baru. Ini adalah temuan terendah sejak bulan Januari. Kemudian otoritas kota Wuhan bahkan telah menutup 1 dari 16 rumah sakit darurat yang dibangun khusus menangani pasien COVID-19. Saat ini tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Tiongkok hampir mencapai 60%. Kita bedah lebih jauh lagi angka-angkanya. Di sini terlihat dari 80.000 lebih kasus COVID-19 di Tiongkok, 47.270 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. 2.800 orang diantaranya meninggal dunia dan yang sembuh sudah mencapai 47.000. Sementara yang lainnya masih dirawat. Tingkat kesembuhan 100% bahkan kita bisa lihat di beberapa negara berikut ini. Ada Vietnam dengan 16 pasien, disusul Kamboja, Oman, dan Sri Lanka yang masing-masing 1 pasien. Berikutnya, sejauh ini pasien-pasien COVID-19 ini berhasil sembuh tanpa vaksin khusus COVID-19. Namun, negara-negara di dunia terus berusaha menemukan vaksin antivirus COVID-19 untuk melawan wabah global ini. Di antaranya ada Tiongkok yang telah mengajukan hak paten antivirus Remdesivir. Remdesivir tadinya dipakai untuk pengobatan wabah Ebola, namun saat ini tengah diajukan uji klinisnya untuk dapat juga dipakai sebagai vaksin COVID-19. Selain itu kita lihat di Israel, ilmuwan Israel mengklaim telah menemukan vaksin COVID-19. Mengutip dari The Jerusalem Post, Menteri Sains dan Teknologi Israel menyatakan bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka vaksin COVID-19 ini akan siap dalam beberapa minggu dan diperkirakan akan tersedia dalam 90 hari ke depan. Lembaga penelitian Migal Israel menyatakan bahwa mereka melakukan penelitian selama 4 tahun untuk menemukan vaksin virus bronkitis yang sebetulnya secara genetik mirip dengan DNA COVID-19. Sehingga pemirsa, kalau kita lihat perkembangan dan juga fakta di lapangan, maka sudah seharusnya kita tidak perlu panik. Anda tidak perlu memborong sembako dan masker. Pemerintah memastikan bahwa stok sembako itu aman di Indonesia dan tidak terdampak wabah COVID-19. Kemudian langkah paling baik dan bijaksana dalam merespons COVID-19 adalah dengan menjaga kesehatan kita. Perbanyak gaya hidup sehat dengan makan makanan seimbang dan bergizi, berolahraga dan juga istirahat yang cukup agar imunitas Anda tetap terjaga. Dan yang paling penting juga adalah jaga kebersihan Anda, perbanyak cuci tangan, pakai sabun, dan jangan pegang-pegang wajah Anda. Dan ingat sekali lagi, penggunaan masker hanya untuk orang sakit. Sehingga kalau Anda tidak batuk, tidak pilek, lebih baik berikan masker Anda untuk orang sakit, karena orang sakitlah yang rentan menularkan virus ke orang lainnya.